usuji posol. An-najasatu salasatun mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Ini pasal akan menjelaskan masalah najis-najis. Najis ini terbagi 3 macam bagian. Jadi najis itu ketika kita melaksanakan sesuatu maka tidak akan sah kalau di dalam badan kita itu ada najisnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah jenis-jenis yaitu najis. Maka an-najasatu salasatun. Adapun najis itu terbagi 3 bagian. Yang pertama mughallazatun, di mana yang pertama disebut najis mughallazah. Apa itu najis mughallazah? Jadi najis mughallazah mah najis yang termasuk najis yang sangat luar biasa. Maka ketika dihilangkannya, cara menghilangkan najis mughallazah itu adalah dibasuh dengan 7 kali basuhan. Di antara salah satu daripada basuhan itu harus ada namanya endut, jadi tanah yang lembut. Itulah cara menghilangkan najis mughallazah. Jadi yang pertama misalnya kena najis mughallazah, nah itu kita campur tanahnya, tanah airnya campur tanah. Jadi tanah dulu dibasuh-basuhkan, dibalut-balutkan. Wa mukhaffafatun, yang nomor kedua najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis yang diintungnya sangat enteng lah gitu. Cara menghilangkan juga ringan najis mukhaffafah mah. Wa mutawassitatun, yang nomor ketiga najis mutawassithah, najis yang pertengahan namanya. Balik lagi pembahasannya, apa itu najis mughallazah? Najis mughallazah itu al mughallazatu najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Jadi yang dinamakan najis mughallazah itu adalah najis anjing atau celeng, babi. Jadi 2 hewan inilah yang termasuk kepada poin najis mughallazah. Najis anjing termasuk najis. Di dalam fikih disebutkan mana yang disebut najisnya anjing, sifat yang najisnya itu adalah yang basahnya. Jadi basah. Anjing itu kalau misalnya dekat kita itu pasti dia melet-melet lidahnya. Terus ada di hidungnya itu basah. Itulah najisnya, maka disebutnya najis mughallazah. Wal khinzir juga termasuk celeng atau babi sejenisnya. Ini juga termasuk najis mughallazah. Sangat luar biasa, sangat berat hukumnya najis mughallazah mah. Jadi ada 2 dari hewan yang termasuk najis mughallazah itu adalah kalbin, khinzir, anjing asuh, wal khinzir, dan celeng atau orang Bandung mah bagong. Wa far'i ahadihima, dan anak daripada salah satu kalab dan khinzir. Misalnya begini, persilangan, anjing mempunyai anak, anaknya bukan anjing, anaknya babi misalnya, pedah. Atau masalahnya babi nikahin anjing, punya anak lah babi. Nah itu salah satu daripada anak anjing atau babi, maka termasuk juga najisnya mughallazah. Atau anjing misalnya menghamili kambing, punya anak kambing gitu, itu kambingnya termasuk najis mughallazah. Waduh, rupanya kambing tetapi bapaknya anjing. Jadi kalau bapaknya anjing atau ibunya anjing bapaknya kambing juga sama, itu
terkuatnya kepada masuk poin najis mughaladhah wa far'i ahadihima. Jadi salah satu daripada anak kalab atau anjing atau celeng atau babi maka hukumnya najis mughaladhah. Jadi kalau najis mughaladhah, kalau misalnya bentuknya kambing tetapi ibunya atau bapaknya anjing atau celeng, tetap itu hukumnya najis mughaladhah, haram lah gitu. Wal mukhaffafatu baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban wa lam yablughil haulain. Ada lagi nomor kedua najis mukhaffafah. Apa itu najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah itu adalah baulus sabiyil ladzi lam yat'am ghairal laban, yaitu adalah air seniknya anak masih bayi. Alladzi lam yat'am ghairal laban, dia lahir, setelah lahir belum makan apa-apa, belum makan pisang, belum makan bubur dan lain sebagainya. Ini ghairul laban, hanya minum ASI daripada ibunya. Walam yablughil haulain, dan belum mencapai umurnya 2 tahun, di bawah 2 tahun. Itu namanya bayi masih kecil, masih netek kepada ibunya. Nah, ketika air seniknya ngencingin bapaknya, ibunya, itu namanya disebutnya najis mukhaffafah. Cara menghilangkannya pun agak ringan. Mukhaffafah mah hanya dibersihkan bagian yang terkenanya air, jadi dikocorkan air, dialirkan air ke bagian yang terkena seni anak yang belum makan apa-apa selain daripada air susu ibunya. Wal mutawassitatu sairin najasat. Nah, yang terakhir yaitu najis mutawassithah. Apa najis mutawassithah? Yaitu sairin najasah, yaitu semua najis daripada selain air seni bayi atau anjing atau babi, maka yang termasuk jenis-jenis najis itulah najis mutawassithah. Seperti najis mutawassithah itu semacam kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi dan lain sebagainya, berbentuk-bentuk najis, itu namanya mutawassithah. Itu cara menghilangkan najis mutawassithah mah ya harus dibersihkan dulu ainnya, najisnya kotoran ayam dihilangkan dulu, lalu dicuci. Nah, ini kalau zaman sekarang mesin cuci itu jangan dikuber-kuber. Nanti kalau terakhirnya cara untuk mensucikannya, jadi najis mutawassithah mah diguyur, dibasuhi, dikocori, diariri dengan air suci lagi, barulah suci. Jadi kesimpulannya najis terbagi 3, najis mughaladhah, najis mukhaffafah, dan najis mutawassithah. Nanti lebih panjang luas lebarnya kita bahas lagi satu persatunya. Mudah-mudahan itulah poin-poin najis, kita wajib menjaga daripada najis demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.